Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi bersama kami yang selalu sok tahu, yang shock karena baru tahu. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe apabila belum pernah, juga tekan tanda loncengnya, dan share ke Nusantara lain apabila sok taunya ini berfaedah. Tanpa banyak-banyak lagi mukadimah, mari kita lanjut. Dalam 2 part video sebelumnya kita membahas awal mula berdirinya Partai Komunis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kekejaman PKI pada tanggal 30 September yang merupakan sejarah penting dalam perjalanan Indonesia, yaitu tragedi berdarah yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI terhadap para jenderal TNI. Peristiwa yang dikenal juga dengan sebutan G30 SPKI atau Gerakan 30 September itu terjadi pada malam hari 30 September sampai 1 Oktober 1965, di mana 7 perwira tinggi militer dibunuh dan dibuang ke lubang buaya. Dan bahkan peristiwa besar ini dituangkan ke dalam sebuah film G30 SPKI untuk mengenang tragedi berdarah dan pelajaran bagi rakyat Indonesia. Para pelaku juga merupakan oknum tentara yang tergabung di bawah bendera Palu Arit yang diduga hendak memberontak dengan melakukan kudeta merebut pemerintahan. PKI adalah partai komunis yang terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan Serikat Buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita atau Gerwani, organisasi penulis dan artis, dan pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Presiden Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden. Sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Presiden Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin saat itu. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis, yang disingkat dengan sebutan Nasakom. Pada era demokrasi terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserve menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis Chung. Penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno, tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S. Pada awal tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI, akibat dari tawaran Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok saat itu, mempunyai ide tentang angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi angkatan darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga mencurigai antara militer dan PKI. Di tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama
semakin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya, polisi, dan juga militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan kepentingan bersama. Pimpinan PKI DN Aidit mengilhami slogan untuk ketentraman umum bantu polisi. Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari sikap-sikap sekretarian kepada angkatan bersenjata, menghimbau semua pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat massa tentara subjek dari karya-karya mereka. Di tahun 1964 dan permulaan 1965, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun, milik negara sama dengan milik bersama. Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Soekarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis rakyat. Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata, di mana ia berbicara tentang perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis. Rezim Soekarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintah Nasakom. Tidak lama, PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian angkatan kelima dalam angkatan bersenjata yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Sejak tahun 1964 hingga menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasakusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun, menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja. Jadi hal tersebut bukanlah merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Keributan antar PKI dan Islam tidak hanya NU tapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia. Di Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga di provinsi-provinsi lain juga terjadi hal yang serupa. PKI di beberapa tempat bahkan sudah mengancam kiai-kiai bahwa mereka akan disembelih setelah 30 September 1965. Hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen PKI mengetahui rencana kudeta 30 September tersebut. Peristiwa G30S PKI bermula pada tanggal 1 Oktober dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak di lapangan udara menuju Jakarta, daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yaitu Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI MT Haryono, dan Brigjen TNI DI Panjaitan.
Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Maijen TNI R. Suprapto, Maijen TNI Siswondo Parman, dan Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo ditangkap secara hidup-hidup. Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas kedubes Irak. Meskipun begitu, Letnan Pierre Tandien beserta anak gadis Abdul Haris Nasution, Ade Irma Suryani Nasution pun tewas meregang nyawa setelah ditangkap dan ditembak oleh Regu Sergap. Korban tewas semakin bertambah di saat Regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tangga Nasution, yaitu Albert Naiboru, menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Sekitar 2000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka, Monas. Walaupun mereka belum berhasil mengamankan bagian timur dari area ini, sebab saat itu merupakan daerah markas Kostrad pimpinan Soeharto. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia atau RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakra Birawa, bahwa G30 SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Selang beberapa saat, salah seorang tetangga yang memberitahu kepada Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada jam setengah 6 pagi beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto langsung segera bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi anggota Angkatan Laut dan polisi. Gugurnya 7 jenderal TNI saat gerakan 30 September membuat Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, menjadi bersedih. Kesedihan Presiden Soekarno atas gugurnya 7 jenderal TNI korban G30 SPKI diungkap dalam buku bertajuk Mauli Sailan, Penjaga Terakhir Soekarno. Penerbit buku Kompas 2014, Mauli merupakan pengawal pribadi Bung Karno, mengatakan kalau Presiden Soekarno sangat sedih sekali atas nasib yang menimpa para jenderal TNI yang diculik. Pada 2 Oktober 1965, Presiden Soekarno telah memanggil semua panglima angkatan bersenjata bersama Waperdam II, Laimena, dan para penjabat penting lainnya dengan maksud menyelesaikan persoalan apa yang disebut dengan gerakan 30 September. Demikianlah sejarah singkat kekejaman PKI pada gerakan 30 September 1965 yang dirangkum secara singkat. Akan kita lanjutkan minggu depan mengenai penumpasan PKI di bulan Oktober. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum kita ketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan se-Nusantara. Sampai jumpa.